Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Detik ini, saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menyiapkan bekal terbaik sebelum kita semua pulang untuk mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan di kehidupan dunia yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita semuanya, termasuk ibadah sholat Jumat kita hari ini. Salah satu ciri sholat Jumat yang diterima oleh Allah adalah sholat Jumat yang memperhatikan khotib saat sedang berkhutbah. Bagi bapak yang ngantuk, lawan rasa kantuknya. Bagi yang pegang handphone, simpan handphonenya. Bagi yang ngobrol, diam sejenak untuk menyimak apa yang akan disampaikan khotib pada kesempatan yang sangat singkat ini. Hadirin ikhwati iman, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, setelah masa para sahabat berakhir, setelah habis masa tabi'in, maka yang muncul itu, kata Nabi, dua generasi. Yang pertama disebut kholafun, yang kedua disebut kholfun. Kalimatnya sama tapi beda harokat tengahnya. Kholaf dan kholfun. Kalau kita membacanya fathah, kholafun, kata Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Sawfatu Tafasir, kholafun yakni alladhi yakhlufu salafahu bil khair. Kholaf adalah yang menggantikan para pendahulunya, yang menggantikan para orang tuanya yang dulu, bil khair, dengan kebaikan. Itu kalau bapak bacanya di harokat fathah, kholaf. Kalau bapak bacanya sukun, kholfun, itu artinya alladhi yakhlufu salafahu bisyarri, yang menggantikan pendahulunya dengan keburukan. Jadi bisa diartikan kalau dibacanya fathah kholaf artinya generasi yang baik, lawan dari kata salaf. Kalau dibacanya kholfun artinya generasi yang buruk, penerus yang buruk, penerus yang rusak. Kalau kita lihat konteks Al-Quran, yang nanti bermunculan yang Allah sebutkan dalam Quran itu yang paling banyak yang mana? Allah menyebutkan dalam Quran surah Maryam ayat 59. Ternyata setelah Nabi meninggal, setelah sahabat beres, setelah tabi'in selesai, yang banyak bermunculan, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Yang banyak datang adalah generasi yang jahat, generasi yang buruk. Jadi dibandingkan nu soleh daripada anu salah, saur Allah leuwih seueur anu salah. Disebutnya kata Imam Al-A'rabi, al-khalafu as-solihu. Kholaf itu generasi yang soleh. Sedangkan al-kholfu at-tolih, generasi yang tolih. Jadi lawan solih itu tolih, kata Allah. Solih baik, tolih buruk. Jadi soleh, toleh, bahasa Arab nama.
Jadi yang Allah sebutkan dalam Quran, yang bermunculan itu generasi yang jahat justru lebih banyak. Jadi jangan heran kalau kita hari ini melihat orang semakin kesini semakin error, semakin edan. Sampai korupsi sampai ke edan-edanan, Pak. Tekirim-kirim cek saudara mesin. KMBG dihakan. Duit haji dilebok, kayak gitu Pak, kasar nama. Sampai ke jaksa korupsi. Kok polisi wae korupsi. Maka jangan heran, ini sudah Allah sebutkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang, kata Allah, generasi yang jahat. Cuman kita selalu mawas diri, selalu waspada. Jangan sampai yang disebut oleh Allah generasi yang jahat, generasi yang buruk itu adalah kita dan keluarga kita. Kenapa? Karena Allah menyebutkan ciri-cirinya dengan detail. Sehingga kita bisa tahu apakah kita dan keluarga kita ada pada posisi kholafun atau ada pada posisi kholfun. Ada pada posisi generasi yang baik atau ada pada posisi generasi yang buruk. Lihat lanjutan ayat Al-Qur'annya. Allah mengatakan generasi yang jahat, generasi yang buruk yang diancam oleh Allah dengan neraka, yang diancam dengan siksaannya. Kata Allah, mereka ado'us shalah, orang-orang yang sudah berani menyia-nyiakan sholat. Jadi ciri yang pertama kata Allah, generasi yang jahat adalah generasi yang sudah berani menyia-nyiakan sholat. Kata para ulama yang dimaksud menyia-nyiakan sholat, bukan sama sekali tidak sholat, bukan. Tapi mereka meremehkan sholat. Meremehkan sholat, menunda-nunda waktu sholat. Sholatnya malas. Kata Al-Quran surah An-Nisa apa? Wa idza qamu ila sholah. Apabila mereka disuruh sholat, berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Berarti kalau ada diri kita yang malas melakukan sholat, berarti kita generasi yang kholfun, generasi yang jahat. Kalau anak cucu bapak suruh sholat hara rese, berarti bapak sedang menciptakan generasi yang jahat. Sholat, maka kata Nabi, suruhlah anakmu untuk sholat ida balagos sab'as sinin, kalau sudah usianya 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, pukullah anak kamu. Saking pentingnya sholat. Ima nges SMP, nges SMA, hese kena sholat. Kok nges aki-aki, wah, itu nges parah bisa. Perhatian terhadap sholat, kata Nabi, disebutkan sebagai ukuran barometer perbedaan antara kafir dan muslim. Kata Imam Hasan Al-Bisri, dalam tafsirnya beliau mengatakan, yang dimaksud generasi yang jahat, keturunan yang jahat, umat Islam yang jahat, mereka yang menyia-nyiakan sholat, artinya mereka yang atolul masajid walazimud doi'at. Mereka yang menyia-nyiakan masjid-masjid. Dan mereka lebih suka di tempat-tempat hiburan mereka. Jadi Hasan Al-Bisri, seorang ulama tabi'in, menafsirkan lebih jauh. Bukan hanya tidak sholat, bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya meremehkan sholat, tapi meninggalkan masjid-masjid. Kalau masjid nungisiana aki-aki wongkol, anak mudanya tidak ada, berarti bapak sedang menciptakan generasi yang jahat, kata Hasan Al-Bisri. Jadi harus ada kekhawatiran kalau di masjid kita tidak ada suara anak kecil, Pak. Kata Muhammad Al-Fatih, kalau di masjid Anda tidak ada suara anak kecil, maka Anda ada dalam bahaya itu. Tong sampai di masjidnya aki-aki, nu adan eta, nu sholat eta, nu imam eta. Siapkan regenerasi dari sekarang, kaderisasi dari sekarang. Maka yang disebut generasi yang jahat, kata Allah, adalah generasi yang meninggalkan masjid-masjid. Bukan hanya tidak sholat, meninggalkan masjid.
nonton Piala Dunia bisa, malam-malam hudang, sholat subuh ada rese, maka Anda dalam bahaya. Kalau anak bapak sudah malas datang ke masjid, kalau cucu bapak tidak mau ngaji ke masjid, berarti bapak lambat laun sedang menciptakan generasi yang jahat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Berbahagialah jika di masjid daerah kita masih banyak anak yang ngaji sore-sore, anak yang ngaji maghrib-maghrib. Inilah benteng yang akan menjaga orang agar senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia bukan kehilangan orang pintar pabalatak, no pintar ya Pak. Tapi Indonesia kekurangan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka jauh dari masjid dan mereka jauh dari ajaran masjid. Semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kata Allah, ciri generasi yang jahat. Yang pertama tadi disebutkan, mereka menyia-nyiakan salat kata Allah. Yang kedua, wattaba'us syahwat. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka yang buruk. Nuturkeun kahayang anu goreng. Sawar Imam Mujahid, ciri-ciri itu disebutkan jelas. Kata Imam Mujahid, hum fi hadhil ummah. Mereka ada pada umat Islam hari ini. Yataraqabuna taraqubal an'am. Mereka berbuat seperti perbuatan binatang-binatang. La yakhafunallaha fis sama'. Mereka tidak takut kepada Allah di langit. Wala yastahyuna minan nasi fil ardi. Dan mereka tidak punya rasa malu kepada manusia di muka bumi. Jadi generasi jahatnya generasi nu geus eueuh ka sieun jeung geus eueuh ka era. Teu sieun ka Allah, teu era ku jelema. Percis siga urang ayeuna. Dimulai level pejabat sampai rakyat jelata geus eueuh ka era ka Allah. Pejabatna korupsi geus terang-terangan. Dulu mah korupsi teh di bawah meja, enak dilegleg jeung meja-meja na Pak. Saking geus parah, dadah-dadah di kamera, merasa tidak bersalah. Anu berzina geus pabalatak. Angka perzinahan sudah 60% di kota-kota besar, Pak. Anak-anak muda sudah tidak perawan lagi. Can narkoba, can game online, can LGBT, wah enak geus terang-terangan. Sudah tidak takut kepada Allah, tidak malu kepada manusia. Itulah kondisi kita pada hari ini. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tersebut. Rasul mengatakan dalam hadis tentang khalfun ini, kata Nabi, faman jahadahum biyadihi, barang siapa yang melihat keadaannya semakin rusak, kemudian dia merubah keadaan, berjuang merubah keadaan dengan tangannya, fahuwa mu'minun, dia adalah orang beriman. Barang siapa yang berjuang bilisani dengan lisannya merubah keadaan, dia adalah orang beriman. Barang siapa yang berjuang merubah dengan hatinya minimal, dengan doa-doanya, maka dia adalah orang beriman. Tapi kalau dia diam saja, merasa cuek, individualistis, tidak memperhatikan keadaan sekitar, dia merasa aman dengan hidupnya sendiri, maka kata Nabi, walaisa wara'a dzalika harbatu minal iman. Dia tidak memiliki keimanan walaupun sebesar biji zarrah. Teu boga iman saremeh-remeh acan. Jadi lamun bapak ningali kemunkaran diantepkeun, tidak merasa sedih, tidak merasa khawatir, kata Nabi, dia tidak punya iman. Minimal tong jauh-jauh ngarubah negara hese, Pak. Minimal ngarubah keluarga urang heula jeung diri urang. Ningali budak urang teu salat sok parentah salat. Ningali dulu urang teu ka masjid sok ajakan ke masjid. Ningali anak-anak perempuan sudah balik ke pakai hijab, sok cenah pakai hijab. Itulah tanda keimanan. Tapi kalau kita diam saja melihat semakin rusak ini, tidak dimulai dari diri kita sendiri, tidak dimulai dari keluarga kita, maka kata Nabi Muhammad, dia tidak punya keimanan. Laisa minna wa laisa minhum. Dia bukan golongan kami dan aku bukan golongan mereka. Tadi aku umatnya. Nauzubillah
min dzalik. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga keluarga kita agar senantiasa menjadi generasi yang baik, menjadi generasi khalaf yang senantiasa menjunjung tinggi Quran dan sunnah Rasulullah yang sahih sesuai contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Allahumma rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.